Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk membahas upaya pemerintah mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri. Pak Heri, kalau kita melihat begitu ya Pak ya, ini ada tren sepertinya mulai menaik itu, atau trennya ini mulai ada kenaikan seperti itu Pak. Apakah ini artinya kita harus mulai waspada akan terjadinya gelombang ketiga Pak dari COVID-19 ini Pak Heri? Ya Mbak Jakia, ketika kasus turun pun pemerintah juga selalu mengingatkan untuk kita tetap waspada ya, tidak boleh jumawa bahwa situasi itu masih bisa berubah. Karena para epidemiolog juga memperkirakan bahwa akan terjadi gelombang baru ya setelah beberapa bulan setelah ini. Nah ini yang harus kita benar-benar antisipasi. Nah kalau dari sisi data tadi yang disampaikan ya, tren pemeriksaan orang terus hasilnya sekarang sudah di atas 2.000 dalam beberapa hari terakhir ini, tentu saja itu belum bisa diambil sebagai sebuah kesimpulan gitu, karena kalau kita mau melihat sebenarnya kasusnya itu dibandingkan secara mingguan baru kemudian kita lihat trennya. Tetapi saya juga setuju bahwa ini adalah periode kritis buat kita, bagaimana untuk kita mempertahankan kasus ini pada level yang rendah. Karena positivity rate-nya dengan pemeriksaan yang tinggi ya, 270, kemudian hanya 2.000, berarti kan kurang dari 2% ya positivity rate-nya. Sebenarnya ini adalah dari sisi epidemiologi adalah sebuah angka yang bagus untuk mengatakan bahwa pandemi di Indonesia ini terkendali. Mengingat pemeriksaan juga jumlah warganya juga sangat besar. Pak Heri, tapi kalau kita melihat ada tren kenaikan ini, Anda bisa membaca tidak apa sebenarnya yang kemudian menyebabkan ada tren kenaikan, dan juga ini kan dari sisi tracing dan testing juga ini meningkat begitu Pak Heri? Iya, jadi memang belum ada yang benar-benar stabil ya Mbak Zaskia dari apa yang terjadi di Indonesia gitu, bahwa semuanya masih bisa terjadi jika kemudian kita semua ini tidak atau lengah atau tidak patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Pada saat yang sama secara objektif itu kegiatan sosial masyarakat itu juga sudah mulai dibuka. Mobilitas warga sekarang itu bahkan jauh lebih tinggi dari sebelum PPKM darurat gitu ya. Sudah kembali seperti sebelum PPKM darurat, yang kemudian ini tentu saja membawa risiko terhadap laju penularan yang lebih tinggi. Makanya kita akan coba lihat dalam 1-2 hari atau 3 hari ke depan bagaimana tren ini ya. Apakah kenaikan ini menjadi konstan atau kemudian masih bisa diturunkan secara perlahan, karena kemudian kita semua juga tetap menjaga protokol kesehatan itu dengan baik. Oke. Baik, artinya belum dapat diprediksi ya Pak Heri, kapan sebenarnya gelombang 3 ini yang seperti ditakutkan banyak orang akan terjadi. Dan kemudian bagaimana seharusnya antisipasi yang dilakukan? Kalau kita lihat kan vaksinasi juga terus digalakan seperti itu. Apakah ini juga bisa menjadi cara atau salah satu cara untuk menekan adanya gelombang ketiga nantinya Pak Heri? Iya benar, jadi tantangan kita sekarang ini adalah mempertahankan penularan kasus di level yang rendah, sehingga kita punya waktu yang lebih panjang ya untuk mempercepat vaksinasi. Semakin banyak orang yang terjangkau vaksinasi, sehingga ketika gelombang ketiga ini datang, kondisinya atau masyarakat Indonesia itu sudah siap. Artinya kalaupun masyarakat itu tertular, tingkat fatality-nya atau risiko kematiannya juga semakin rendah. Kita belajar dari Singapura ya, yang sekarang kasus hariannya bahkan di atas Indonesia, di atas 2.000, tetapi di sana karena sudah 80% vaksin, tingkat kematiannya itu antara 2-5 per hari. Bandingkan dengan kasus harian Indonesia yang lebih rendah, di angka 2.000-an atau bahkan di bawah 2.000, tapi kematian masih di level 100-an gitu. Atau kalau kemudian kita bandingkan dengan DKI Jakarta dengan kasus harian sekitar 100 atau sampai 110 per hari saat ini, kematiannya itu masih 4 atau 5 orang per hari. Jadi ini yang menjadi concern kita, kenapa kemudian vaksinasi itu harus kita gencarkan,
sehingga menjangkau lebih banyak populasi. Ketika terjadi penularan yang lebih besar, jika risiko itu benar-benar terjadi ya, tentu saja saya berharap tidak, itu tingkat fatality rate-nya kita bisa kendalikan. Demikian Mbak Jazia. Baik, terima kasih Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto sudah bergabung bersama kami.